Tapi kritik yang membangun, jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek, pindah aja kalau dari Indonesia ini. Kalau memang semuanya sudah bagus dan beres, tidak akan ada kontroversi. Kalau kita ngekritik, itu tandanya kita mengawasi uang kita yang sudah kita bayarkan ke negara. Dan mereka, kita nggak harus mikirin solusinya, kita tuh yang bayar gitu. Jadi pemerintah harusnya memberikan solusi yang tepat terhadap masalah kita gitu. Dicicipin dulu dong. Terjadi perayaan ulang tahun. Bagaimana etik penyelenggara pemilu ya yang mestinya menjaga perasaan pemilih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, beredar video Pak Luhut Panjaitan ya. Beliau menyindir keras tukang kritik pemerintah. Kalau semua jelek, pindah saja kau dari Indonesia. Menurut gua kata-kata dari Pak Luhut ini tidak semestinya ya keluar, karena yang namanya pemerintahan itu memang harus dikritik. Dan ketika pemerintahan melakukan sesuatu yang baik untuk rakyatnya, sebenarnya tidak perlu dipuji juga, memang tugas mereka itu seperti itu. Dan rakyat ini bertugas untuk mengkritik ketika ada kesalahan, kelalaian, atau apapun itu yang mungkin memang harus dikritik, ya boleh dong dikritik. Dan kritik juga ada tahapannya ini ya, maksudnya gini. Ada kritikan lembut, ada kritikan keras juga, dan masyarakat itu sebenarnya mengkritik keras jikalau sudah berkali-kali melakukan kesalahan atau tidak bisa ditoleransi lagi. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Dan nanti juga ada komentar dari para netizen. Nah teman-teman, juga ada video beredar di mana ada partai-partai pendukung 02 yang merayakan ulang tahun ketua KPU. Tentu hal ini juga dipandang tidak elok ya teman-teman semua, karena saat ini KPU sendiri masih menjadi panitia pemilihan presiden Pilpres ini. Sepertinya tidak elok kalau ada acara ulang tahun dan di acara itu ada orang-orang partai yang mendukung pasangan calon tertentu. Tentu hal ini tidak elok ya teman-teman semua, dan nanti akan disindir juga, akan dibahas juga oleh Bung Ferry Amsari. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu video dari Opung Luhut. Ini dia videonya. Ya, jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek, pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang. Bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang, dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau itu juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh, seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Ya kita semua dalam kelas kita masing-masing, posisi kita masing-masing, kita harus kasih contoh. Ya teman-teman semua, tidak tahu ya ini mungkin candaannya beliau, tapi menurut gua tidak pas aja sih ya penyusunan kata-katanya, mungkin seperti itu ya teman-teman semua. Dan tentu hal ini pun akhirnya membuat para netizen pun ikut berkomentar. Ini dia videonya. Aku sebenarnya nggak tahu lagi mau ngomong apa ya kayak gini ya. Apa ya? Gini loh Opung, Pak Luhut. Pak Luhut itu siapa? Pak Luhut itu emangnya ikut memerdekakan Indonesia dari zaman penjajahan Belanda ataupun Jepang? Kan Pak Luhut itu sebenarnya kan pejabat biasa di Indonesia. Jadi kenapa harus bilang pindah aja ke negara lain? Emang Indonesia ini nggak bisa dikritik lagi ya? Emang kalau ada yang jelek-jelek program pemerintah nggak bisa dikritik ya? Kalau memang pejabat nggak bisa dikritik, jangan jadi pejabat. Karena kalau pejabat di Indonesia ini, tanggung jawabnya sangat besar kepada masyarakat Indonesia. Dan satu lagi, kritik yang membangun yang dimaksud Pak Luhut itu seperti apa? Apakah memang ketika ada pejabat lain mengkritik yang membangun, benarkah diterima? Itu yang jadi pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau memang semuanya sudah bagus dan beres, tidak akan ada kontroversi. Tidak akan ada pro dan kontra di Indonesia ini.
pasti semuanya akan sangat senang dengan segala program yang sudah dibuat apabila sudah memenuhi segala ekspektasi masyarakat. Menurutku pernyataan Pak Luhut ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena beliau menyatakan kalau misal kritik itu jangan semuanya yang jelek lah. Kalau semuanya jelek pindah aja dari Indonesia. Justru menurutku kalau misal kita sebagai rakyat, kita tuh harus ngekritik tahu. Kita membayar pajak salah satunya untuk menggaji mereka, untuk mereka memberikan kebijakan dan juga mereka memberikan program yang bisa menguntungkan masyarakat seperti kita. Kalau kita ngekritik, itu tandanya kita mengawasi uang kita yang sudah kita bayarkan ke negara. Dan mereka, kita nggak harus mikirin solusinya, kita tuh yang bayar gitu. Jadi pemerintah harusnya memberikan solusi yang tepat terhadap masalah kita gitu. Kita teriak nih, kita butuh apa, kita mengkritik programnya kurang tepat nih, programnya kurang ini. Kita bayar ke mereka, ya mereka harus memberikan solusi ke kita. Tapi tetap ada beberapa elemen masyarakat yang menurutku bisa memberikan saran atau solusi ke pemerintah secara langsung, seperti ahli-ahli, mungkin ahli di bidang kesehatan, ahli di bidang pembangunan. Pernyataan mereka atau saran mereka akan lebih valid daripada aku yang memberikan solusi. Kadang nih ya, suka heran sama pendukung 02. Katanya, kalau Prabowo Gibran menang, kalian jangan tinggal di Indonesia. Lah, emangnya negara ini milik kubu 02 dan pendukungnya? Ya kan bukan. Lagian yang senang itu kan para pejabat tuh yang udah bagi-bagi jabatan. Apa kalian dapat singkong? Dapat jagung? Kan enggak. Lagian kalau saya nggak memilih pelanggar HAM dan pelanggar konstitusi, lalu letak kesalahan saya di mana? Di mana salahnya? Makin kesini makin luar biasa para pendukungnya Pak Prabowo. Jadi kalian kalau nggak suka Pak Prabowo itu jadi presiden, angkat kaki dari Indonesia, bawa koper kalian sana. Malah sampai ada yang bilang begini, bentar lagi Pak Prabowo itu mau dilantik. Bagi kalian yang nggak senang dengan Pak Prabowo, silakan angkat kaki dari Indonesia, bawa kopermu. Kak, Dek, Bang, ya, dan lain-lain sesepuh yang saya hormati, negara kita ini bukan negara komunis. Ya, kalau negara komunis itu hanya mementingkan negara, pemerintah dan kelompok-kelompoknya, tapi negara kita itu negara demokrasi, di mana negara demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, ya, dan juga perlindungan hukum dan hak asasi manusia itu bagi setiap warga negara. Jadi kalau kalian bilang bagi kalian nggak senang pindah aja dari Indonesia, itu kalian melanggar hukum, ya, karena kami punya hak yang dilindungi oleh undang-undang. Dan di negara demokrasi itu yang berada di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan itu hal yang wajar, ya, supaya ada check and balance. Jadi nggak semena-mena pemerintah gitu loh, ya. Jadi kita belajar, sama-sama belajar biar pada tahu gitu. Jangan dikit-dikit kritik tapi nggak punya dasar. Orang-orang bangsat seperti kalian ini jangan diberi kebebasan. Yang kemarin mabuk agama, yang sekarang mabuk menghina. Kalian mengkritik, menghujat, mencaci, menjatuhkan, merendahkan. Kalian bungkus dalam bentuk kritikan. Kau manusia bukan hewan. Punya tata krama dan punya adab. Kebebasan disampaikan untuk menampung aspirasi, bukan meluapkan emosi. Kau diberikan kebebasan bukan untuk mencaci maki, tetapi menyampaikan arti narasi agar negara ini bisa jauh lebih baik lagi. Panggung demokrasi bukan untuk mencaci maki, tetapi ini untuk orang-orang yang memiliki gagasan yang berisi. Salam Akal Waras. Gagasan yang berisi, ya setuju bang, gue setuju. Tapi gini masalahnya, mengkritik sama mencaci maki itu bedain. Jadi yang namanya pejabat publik itu memang pasti kena kritikan. Ya mungkin bakal kena juga si cacian makian ya, kalau udah keterlaluan melakukan sesuatu hal yang memang salah gitu. Tapi yang jadi masalah di sini, mengkritik itu bukan mencaci maki ya bang ya. Jadi
namanya kita masyarakat yang dimana kita itu membayar pajak, yang kita juga menginginkan pejabat itu melakukan sesuatu hal yang manfaat untuk masyarakat sendiri. Nah, ketika masyarakat tidak mendapatkan manfaat, tentu masyarakat akan mengkritik. Apalagi ada kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sesuai atau tidak pro dengan rakyat. Dikritik wajar dong. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bang ya. Kita sama-sama belajar sih. Oke teman-teman semua, ini beralih ke isu yang kedua ya, di mana ada salah satu anggota partai yang merayakan ulang tahun ketua KPU, dan tentu hal ini pun menjadi sorotan dan juga komentar dari para netizen, dan ini akan dibahas juga oleh Bung Ferry Amsari. Ini dia videonya. Mana burung yang bawa paku? Sis Marsha nyamperin yang punya kuenya. Dicicipin dulu dong. Menurut kalian gimana gengs? Oke, ini dia jawaban dari Bung Ferry Amsari. Kenapa tiba-tiba ada proses yang sedemikian rupa dipertanyakan oleh publik? Ini semua video soal kecurangan, semua video soal penyimpangan perlu dipertanyakan. Jangankan soal itu. Di Bang Kodari baru lihat kayaknya videonya di X gitu ya, dan Instagram ya. Ada video perayaan ulang tahun ketua KPU dengan partai-partai. Yang kebetulan yang terlihat kamera adalah partai kubu 02. Kecuali partainya Bang Fahri nggak diajak lagi kayaknya. Terjadi perayaan ulang tahun. Bagaimana etik penyelenggara pemilu ya, yang mestinya menjaga perasaan pemilih agar marwah proses penyelenggaraan terus terjaga. Ternyata abai terhadap nilai-nilai itu. Butuh nggak diketahui apa yang sebenarnya yang terjadi? Jangan-jangan angle kameranya yang salah. Sehingga melalui hak angket kita bisa ketahui kebenaran apa yang sedang terjadi. Jadi bagi saya bukan 01 dan 03 yang takut dengan hak angket ini sepertinya. Pak Datuk, 02 yang sedang mencari-cari jalan agar hak angket ini tidak terjadi. Nah, kalau ingin tahu ramalannya, mari kita tanya Bang Kodari nanti. Baik. Apa yang sedang terjadi sesungguhnya di balik layar. Tetapi hak angket ini sesuatu yang mesti ada secara konstitusional, ada di undang-undang, mekanismenya diatur, dan mestinya partai-partai melakukan ini secara terbuka. Sebelum sakwa sangka Bang Fahri bahwa hak angket itu tidak akan terjadi, itu berani betul menyatakan bahwa partai-partai oposisi sebenarnya tidak ada gunanya, dan yakinlah bahwa ini akan selesai dengan jalur damai. Jalur damai seperti apa? Nah, saya agak khawatir kalau ini jalur damai ya. Bang Haris persis sama dengan saya, berharap betul kita punya oposisi. Catatan sejarah mengatakan kalau PDIP menjadi oposisi itu lantang dan nyaringnya betul-betul sesuai dengan aspirasi publik. Nah, sekarang mari kita mau lihat dulu. Di khusus hak angket ini, suara nyaring dan lantang itu bisa dibuktikan atau tidak. Atau jangan-jangan berhentinya hak angket ini juga soal ibu dan anak, seperti keluarga di tetangga sebelah. Sekian, terima kasih. Ya itu ya kata Bung Amsari ya, beliau mengatakan etika penyelenggara. Ya kan kita tahu semua ya, KPU saat ini masih menjadi penyelenggara Pilpres. Kok malah merayakan ulang tahun dengan anggota partai yang mengusung calon presiden tertentu ya. Dan juga teman-teman semua kembali lagi ke hak angket ya. Ya sebenarnya hak angket ini memang harus terjadi ya teman-teman semua. Ini sebenarnya tidak merugikan dari partai manapun. Justru dari sini kita bisa melihat siapa sih sebenarnya pelaku kecurangan yang ada indikasi kecurangan di dalam itu kan. Dan nanti akan dipanggil semua, dibongkar semua di situ. Jadi ini sebenarnya untuk kebaikan bangsa dan negara loh. Karena nanti ketika ada pilpres lagi, orang itu tidak sembarangan untuk berbuat curang. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Pak Ganjar dilaporin. Yes. What do you think? Tell me what do you think about that? Semua laporan itu mestinya ada sebelum Ganjar jadi capres kan. Jadi nunggu, ini juga, ini 1-2 aja, ini kerjaan Jokowi pas ini. The mastermind.
Karena mestinya kasus-kasus itu selesai sebelum Ganjar masuk kan. Sure. Jadi kalau Pak Jokowi bilang saya mau memberantas korupsi, bagus betul. Sebagai statement, sebagai official statement. Presiden Jokowi pernah bilang saya akan memberantas korupsi dan saya akan paling di depan tuh. Tapi yang lakukan Pak Jokowi adalah dia memberantas korupsi untuk tukar tambah kekuasaan. Jadi dia tunggu momentum supaya orang yang akan dia sebetulnya dia tuduh sebagai koruptor itu bisa buka deal baru dengan dia kan. Kan itu tidak fair. Koruptor itu apapun nggak boleh dihukum aja kan. Oke. Nggak perlu tunggu momentum. Ini ada momentum politik, peristiwa dari 13-14 tahun lalu dibongkar per hari ini karena Ganjar minta hak angket. Saya nih berusaha menjawab ya, banyak orang di media, di sosmed gitu, banyak yang mengatakan Tempo nih cuma media nyinyir aja. Media nyari-nyari kesalahan, nyebutin kesalahan, nggak bisa yang lain apa. Justru mencari kesalahan dan menyebut kesalahan tuh nggak gampang loh. Kalau nggak percaya, lihat aja lingkar kekuasaan kan kayak pada diem-diem aja semuanya. Ini doang yang berani nih Tempo nih, gitu. Jadi kalau Tempo di masyarakat menurut gue ya, Tempo tuh kayak bagian otak yang namanya amigdala. Mungkin teman-teman ada yang tahu itu tuh bagian otak yang tugasnya mengingatkan kita akan hal-hal bahaya. Oh jangan ke situ, oh ke sini nggak boleh karena bahaya. Kayak kita nyebrang harus hati-hati, itu tugasnya amigdala untuk mengingatkan. Jadi jangan paksa amigdala ini untuk berkata yang baik-baik. Kan memang tugasnya mengingatkan. Nah memang ada bagian otak lain yang tugasnya mendukung, memberikan ruang. Apa tuh? Itu namanya close the door. Cuak. Aduh keren banget emang Bung Emon ini ya. Kalian bangga ya buat video Pak Anies, ngedit Pak Anies dengan kata-kata seperti itu lalu dikomentari macam-macam. Apakah kalian itu nggak berpuasa? Apa kalian kira puasa itu menahan lapar dan haus saja? Perkataan lisan itu tidak diminta pertanggungjawabannya. Pak Anies mah senang dapat limpahan pahala dari orang-orang seperti kalian yang kerjanya ngebully Pak Anies terus. Ngakunya udah menang, tapi senangnya ngebully Pak Anies terus. Saya hanya menasihati sebagai sesama muslim ya. Apa yang kalian lakukan itu sangat tidak bermartabat. Jadilah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Kalian pernah dengar nggak Pak Anies itu ngejelekin orang lain? Gak pernah. Ya, begitu juga relawan Anies, saya lihat mayoritas umumnya juga santun-santun. Tapi kalian yang ngaku menang, malah seperti ini. Sebenarnya kalian tuh menang nggak sih? Nih ibu ini sampai bertanya-tanya loh. Ya teman-teman semua, ini bulan puasa jadi harus dikit-dikit harus ngerem lah ya. Jangan main lost doll aja, lost rem aja. Ya teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.